Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi ketiga dari daurah kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, dan pembahasan kita yang terakhir sampai kepada halaman yang ke-57. Betul ya? Halaman yang ke-57 sampai kepada ucapan Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di mana beliau mengatakan, iza sami'tul mira fa'aksir. Apabila aku mendengar perdebatan, maka aku akan menyingkir. Dan beliau juga mengatakan, siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah pendapat. Iya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibn Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, beliau menjelaskan bahwa ada di antara orang-orang belakangan al-mutaakhirin yang terfitnah dan menganggap bahwasanya seseorang yang banyak bicara, banyak berdebat di dalam permasalahan agama, dia adalah orang yang alim. Padahal keadaan sesungguhnya tidak seperti itu. Kata Imam Ibn Rajab, antum bisa lihat di halaman yang ke-57, waqad fatana katsir minal mutaakhirin bihaza, dan sungguh telah terfitnah banyak, yakni orang-orang belakangan di dalam masalah ini. Wa dhannu ana min katsir kalam wa jidal wa khasamih fil masailid din fa wa a'lam mimman laisa kadzalik. Sungguh banyak orang yang terfitnah, khususnya orang-orang yang ada pada generasi belakangan di dalam masalah ini. Mereka menyangka orang yang banyak bicara, yang banyak berdebat, yang banyak berbantah-bantahan di dalam masalah agama, maka orang tersebut adalah orang yang alim. Padahal tidak seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, apabila kita melihat ilal akabir sahabah, halaman ke-58, apabila kita melihat, kata Imam Ibn Rajab, kepada siapa? Akabir minas sahabah, yakni sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang mulia, ulama-ulama mereka, semisal Abu Bakar, semisal Umar, semisal Ali, semisal Mu'adz bin Jabal, semisal Ibnu Mas'ud, semisal Zaid bin Sabit. Ya, kata Imam Ibn Rajab, apabila kemudian kita melihat kepada para sahabat yang mulia, bahkan ulama-ulama di antara kalangan para sahabat, semisal Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, lalu bagaimana keadaan mereka? Kaifa kanu? Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka adalah orang yang banyak bicara? Apakah mereka adalah orang yang banyak berdebat? Apakah mereka orang yang kemudian banyak berbantah-bantahan? Ternyata kita jumpai para sahabat yang tadi disebutkan namanya, itu ucapan mereka aqal min kalam Ibni Abbas. Ucapan mereka itu lebih sedikit daripada ucapan Ibnu Abbas. Jadi ini masih sama-sama sahabat ya. Coba deh, kalau kita perhatikan ucapan Abu Bakar yang kita jumpai di dalam kitab-kitab, dan kita bandingkan dengan ucapan Abdullah bin Abbas, ternyata kita jumpai ucapan Abdullah bin Abbas lebih banyak dalam berbagai macam masalah dibanding ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal tidak diragukan lagi, ya, wahum a'lam minhu. Orang-orang yang disebutkan tadi, yakni akabir sahabah, sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang besar, semisal Abu Bakar, Umar, dan yang semisalnya, wahum mereka adalah a'lam minhum, a'lam minhu,
lebih alim dibanding dia, yakni dibanding siapa? Ibnu Abbas. Ya, kita tidak sedang hendak merendahkan Abdullah bin Abbas, enggak. Nauzubillah. Imam Ibn Rajab bukan hendak merendahkan Abdullah bin Abbas, tetapi semata-mata hendak memperbandingkan orang-orang dari kalangan sahabat. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya Abu Bakar lebih alim, lebih mulia dibanding Ibnu Abbas. Tetapi ucapan Ibnu Abbas lebih banyak daripada ucapan Abu Bakar. Wa kadzalika kalam tabi'in aktsar min kalamis sahabah. Wa sahabah a'lam minhum. Dan begitu juga kata siapa? Kata Imam Ibn Rajab, kalam tabi'in, ucapan para tabi'in itu lebih banyak daripada ucapan para sahabat. Ya, kalau antum lihat kitab-kitab yang diberi judul Al-Musannaf, itu pada kebanyakannya ucapan tabi'in. Al-Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Musannaf Imam Abdurrazzaq As-San'ani, itu puluhan jilid, itu ucapan para tabi'in. Bayangkan, padahal kita sama-sama mengetahui apa? Para sahabat itu lebih alim dibanding para tabi'in. Wa kadzalika tabi'ut tabi'in. Begitu juga tabi'ut tabi'in, ucapan mereka aksar min kalam tabi'in. Padahal tabi'in a'lam minhum, lebih alim daripada tabi'ut tabi'in. Maka jemaah, ini menunjukkan apa? Falaitha ilm bi kasratir riwayah wala bi kasratil maqal. Ini ucapan yang bagus sekali. Falaisal ilm, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak semata-mata dengan bi kasratir riwayah, dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya ucapan, dengan banyaknya perdebatan, perselisihan, bantah-bantahan. Bukan itu. Maka ilmu bukan semata-mata dengan banyaknya riwayat, wala bi kasratim maqal. Juga ilmu tidak dinilai dari banyaknya ungkapan, banyaknya perkataan. Ya, akan tetapi ilmu itu, kata Imam Ibn Rajab, adalah nur, cahaya, yakzifu fi qalbi, cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati seorang hamba, yang dengan sebab itu sang hamba bisa mengetahui kebenaran dan membedakan antara kebenaran wa yamziz bihi bainahu wa bainal batil, yang dengan cahaya tersebut seorang hamba bisa membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, makanya Rasulullah itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jawami'ul Kalim, halaman ke-58. Waqad kana Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitulah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jawami'ul Kalim. Apa yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim? Adalah kalimat yang ringkas akan tetapi maknanya dalam. Kalimat yang ringkas akan tetapi maknanya dalam. Kalau antum lihat catatan kaki yang pertama di halaman 58, ya, hadis tentang Rasulullah diberikan Jawami'ul Kalim, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Bahkan Rasul melarang seorang muslim Ahlussunnah untuk banyak bicara, ya, dan kemudian banyak apa? Mengatakan katanya, menukil ucapan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lihat halaman yang ke-59. Bahkan Rasulullah SAW melarang apa? Melarang seseorang itu banyak bicara. An kasratil kalam. Dan kemudian memperluas ucapan qila wa qal.
Qila wa qal itu katanya. Dan sebagian ulama mengatakan qila wa qal itu menukil pembicaraan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdurrazzaq, ya, dengan sanad yang mursal. Ini menunjukkan apa? Riwayat ini dhaif. Telah kita sebutkan tadi ya. Dhaif dari siapa? Dari Mujahid. Mujahid adalah seorang tabi'in. Antum bisa lihat catatan kaki yang kedua. Akhrajahu Abdurrazzaq fil Musannaf min mursal Mujahid wa huwa dhaif la, ya, dikeluarkan oleh Abdurrazzaq di dalam Musannaf dalam riwayat mursal Mujahid, dan mursalnya Mujahid itu mursal yang lemah. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha lam yab'ats nabiyyan illa mubalighan. Innallaha la yab'ats nabiyyan illa mubalighan. Wa in tashqiqal kalami minasyaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali sebagai muballigh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashqiqal kalam minasyaitan. Adapun orang yang pembicaraannya terlalu panjang lebar, maka pembicaraannya itu berasal dari syaitan. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita apa jemaah, bahwasanya seorang muslim, ya, dia semestinya seharusnya meninggalkan ajang perdebatan. Dan tidaklah seseorang itu dinilai alim dengan banyaknya berdebat. Ya. Tidaklah seseorang alim dinilai sebagai seorang yang alim dengan banyaknya bicara, tidak. Tetapi kata Imam Ibn Rajab, alim itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba, yang dengan sebab itu sang hamba bisa mengerti dan membedakan antara yang benar dengan yang batil. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis ini lemah. Yang barusan kita baca itu hadisnya lemah ya. Akan tetapi di sana ada riwayat yang menguatkan riwayat ini. Antum bisa lihat di halaman yang ke-60. Wa fit Tirmizi wa ghairihi an Abdullah bin Amr marfu'an. Halaman yang ke-60. Wa fit Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dan yang selain beliau, dari siapa? Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Dan riwayat ini marfu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha. Bahwasanya Rasul bersabda apa? Innallaha azza wa jalla. Innallaha la yabghadul baligha minar rijali allazi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallahu baqirati al-baqarah bilisaniha. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As secara marfu, dikatakan di sana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang pandai bicara dan bersilat lidah. Ya,
yakni mencari 1001 alasan untuk membenarkan perbuatannya yang keliru. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang pandai bicara dan orang yang bersilat lidah. Ya. Kalau kita lihat ini catatan kaki yang kedua, hadis ini dhaif. Antum bisa lihat itu. Ya, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi dan yang seterusnya. Dan di bagian akhir dari dari catatan kaki yang kedua, waqala al-Haythami, berkata Imam Haythami, an Syaikhuhu Miqdam bin Daud wa huwa dhaif, bahwasanya dalam hadis ini ada seseorang rawi yang bernama Miqdam bin Daud dan dia adalah rawi yang dhaif. Jadi riwayat-riwayat ini jemaah adalah riwayat-riwayat yang lemah. Secara satu persatu riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang lemah. Timbul masalah mengapa Imam Ibn Rajab bawakan riwayat-riwayat lemah di dalam kitabnya. Karena kenapa? Karena sebagian ulama diantaranya Imam Ibn Rajab, dan ini adalah pendapat yang benar, memiliki pendapat yang mengatakan apabila hadis-hadis berasal dari riwayat-riwayat yang lemah, ya, dan bersumber dari perawi-perawi yang berbeda, maka insya Allah Ta'ala akan naik derajatnya minimal menjadi hasan li ghairihi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Jadi ada hadis yang secara istilah namanya hasan li ghairihi. Hadis itu hasan bukan karena hadis itu sendiri, tetapi hadis itu hasan karena berkumpul banyak riwayat dari jalur-jalur yang berbeda dengan makna lafadz yang mendekati atau hampir sama. Ya, maka kemudian riwayat-riwayat yang bersumber dari banyak orang ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka hadis tersebut yang awalnya dhaif, derajatnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Dan hadis seperti ini banyak. Contoh yang paling menarik, yang paling bagus adalah Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim, seluruh riwayatnya lemah. Coba, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, itu seluruh riwayatnya lemah. Tidak ada riwayat hadis tersebut yang hasan apalagi sahih. Tidak ada. Jadi hadis itu seluruh riwayatnya lemah. Akan tetapi Imam Ibn Abdul Bar mengumpulkan jalur-jalurnya, dan beliau jumpai ada sekitar kurang lebih 20 jalur hadis ini. Dari sahabat ini satu jalur, dari sahabat ini satu jalur, dari sahabat ini ada sekian jalur. Ada 20 jalur. Jadi yang secara satu persatunya lemah, kemudian saling menguatkan sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi. Makanya kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, wa fi makna, antum lihat ini, wa fi makna ahadits katsirah marfu'ah mauqufah ala Umar wa Sa'id wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah. Dan dalam makna hadis ini, jadi yang lafadznya mirip dengan riwayat ini banyak hadis, ya. Di antaranya dari siapa? Umar. Dari siapa? Sa'id. Bukan Sa'id, Sa'ad. Allahu a'lam Sa'ad siapa ini? Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau Sa'ad bin Mu'ad, nggak tahu saya ini. Iya, tidak disebutkan di sana Sa'adnya siapa. Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, banyak ya sahabat yang namanya Sa'ad. Dari Umar, dari Sa'ad, dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah, dan dari sekelompok para sahabat. Ya, ini menunjukkan kepada kita hadis ini datang dari banyak jalur. Jalur siapa? Jalur siapa?
sahabat. Ya. Iya, kita lanjutkan. Ya. Kita masuk kepada jadi dari halaman apa? Dari halaman yang ke-60 sampai kemudian halaman yang ke-63 itu membicarakan tentang apa? Tentang seseorang itu seharusnya tidak banyak berjatuh kepada perbuatan apa? Perdebatan dan yang semisalnya. Ya. Kita sekarang masuk kepada halaman yang ke-64. Ini pembahasan yang baru. Dan mungkin bisa kita beri judul kecil, yakni seutama-utama ilmu, atau ilmu apa yang paling bermanfaat. Nah ini ya, kan kitab kita ini membicarakan tentang apa? Keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Dan tadi pagi ya telah kita sebutkan bahwasanya isi kitab ini membahas tentang 3 hal utama. Apa hal yang pertama? Masih ingat antum? Ayo, baru tadi pagi. Apa hal yang pertama? Bukan. Kitab ini disusun oleh Imam Ibn Rajab. Isinya membahas 3 hal utama. Apa? Makna ilmu. Yang kedua, pembagian ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak membawa manfaat. Dan yang ketiga apa? Penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Nah, makanya kemudian Imam Ibn Rajab menyebutkan ya, melengkapi pembahasannya dengan mengatakan apa? Seutama-utama ilmu dari berbagai macam ilmu itu apa? Beliau mengatakan di halaman yang ke-64, fa'afdal ulum fit tafsir Quran wa ma'anil hadis. Dan seutama-utama ilmu dari berbagai macam ilmu yang ada adalah tafsir Al-Quran dan memahami makna-makna hadis. Jadi ilmu banyak ya. Dan manusia berdebat, ilmu apa yang paling utama? Ya. Maka Imam Ibn Rajab mengatakan ilmu yang paling utama adalah seorang hamba mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usuli Tafsir. Ibnu Taimiyah membawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, bahwasanya Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, kata Ibnu Mas'ud, dengan 3 tujuan utama. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan 3 tujuan utama. Ya. Yang pertama apa? Kata Ibnu Mas'ud, ta'abbud bitilawatihi. Seseorang itu beribadah dengan cara membacanya. Membaca di dalam sholat atau di luar sholat. Membaca Al-Quran itu suatu ibadah. Di dalam sholat, di luar sholat. Ta'abbud bitilawati. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Memahami makna-maknanya, inilah persis seperti ucapan Imam Ibn Rajab. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan cuma sekedar bacaan dan dicari pahala dengan cara membacanya, tetapi berusaha untuk dipahami. Apakah berhenti sampai situ saja? Sudah barang tentu tidak. Maka yang ketiga adalah diamalkan. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usul Tafsir. Iya, makanya kata Imam Ibn Rajab,
ilmu yang paling utama adalah Anda memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim, tafsir dari Al-Quranul Karim. Kemudian Anda memahami makna-makna hadis. Kemudian wal kalam fil halali wal haram makana ma'thuran anis sahabati wat tabi'in. Kemudian Anda mempelajari tentang perkara halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Ya. Dan kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan makana ma'thuran, bahwasanya apa? Tafsir Al-Quran, makna hadis, memahami mana yang halal, mana yang haram, ini harus dibangun di atas dasar apa? Ma'thuran anis sahabah wa tabi'in. Jadi memahami Al-Quran, memahami hadis di atas pemahaman siapa? Apakah di atas pemahaman masing-masing orang yang membaca Al-Quran? Memahami hadis atas dasar pemahaman masing-masing orang yang membaca hadis, mengatakan ini halal, ini haram berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang tertentu? Tidak. Tetapi apa? Makana ma'thuran. Semuanya itu, baik tafsir Al-Quran, makna-makna hadis, mengucapkan ini halal, ini haram, itu harus bersumber ma'thur dari sahabat, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ila sampai siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke siapa? Ila an yantahi ila zaman a'immatil Islam masyhurin muqtadibihim. Sampai kepada siapa? Sampai kepada zaman imam-imam kaum muslimin yang masyhur dan mereka adalah orang-orang yang diikuti, yang biasa kita kenal dengan a'immah mutaqaddimin, yang hidup sebelum abad 5 Hijriah. Makanya Imam Syatibi ketika mendefinisikan siapa sih generasi salaf, dalam Al-I'tisam Imam Syatibi membawakan banyak sekali ucapan. Tapi kemudian Imam Syatibi sampai kepada ucapan yang namanya generasi salaf. Itu adalah generasi yang kemudian identik dengan generasi mutaqaddimin, yang mereka ini ada sebelum abad ke-5 Hijriah. Jadi dari zamannya Rasul sampai abad ke-5 Hijriah. Dan kalau antum lihat ya jemaah teman-teman, ya, memang ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis, maksud saya itu berakhir memang di sekitar abad ke-5 Hijriah, yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, kemudian membukukan hadis itu di dalam kitab-kitabnya. Bukan cuma sekedar riwayat, menukil riwayat, tetapi yang mengumpulkan hadis dengan sanadnya. Ini berakhir di sekitar tahun 5 Hijriah. 5 Hijriah. Abad 5 Hijriah. Di tangan Imam Baihaqi, di tangan Al-Khatib Al-Baghdadi, di tangan-tangan mereka ini. Ya. Ini memang di akhir-akhir abad ke-5 Hijriah. Sampai kapan? Sampai kepada zaman imam-imam kaum muslimin yang masyhur, dan mereka ini al-muqtadi, yang diikuti. Ya. Ya, mereka ini diikuti. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyampaikan kemudian konsekuensi dari seseorang yang tidak memahami Al-Quran, memahami hadis, dan memahami ini perkara yang halal, ini perkara yang haram, dengan riwayat-riwayat yang maksur, riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Imam Ibn Rajab bawakan konsekuensinya. Maksudnya apa? Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang tidak mau mengambil pemahaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in,
Ya ambil ajalah pemahaman orang-orang belakangan, ambil ajalah pemahaman gurunya, ambil ajalah pemahaman dirinya sendiri. Bagaimana ini? Imam Ibn Rajab mengatakan, halaman ke-64. Wa amma makana mukhalifan likalamihim, dan adapun orang yang tidak mengambil ilmu dari perkataan mereka, kalamihim, himnya itu yakni ya kan ini dah wa amma makana mukhalifan likalamihim. Ketemu yang kita baca ya? Nih yang di sini nih. Betul? Nah ini domirnya ini kembali kepada ini, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila an yantahi ila zaman a'immatil Islam. Ini larinya ke sini. Gimana caranya? Ya antum bikin aja garis ke atas gitu ya. Kasih panah. Ini kan domir, himnya ini lari kemana? Iya kan? Apa domir itu? Kata ganti orang. Ini himnya lari kemana? Larinya ke itu, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila an yantahi ila zaman a'immatil Islam masyhurin muqtadibin. Larinya ke sana. Ya, adapun orang yang kemudian menyelisihi atau tidak mengambil ilmu dari perkataan pemahaman mereka, maka apa? Maka dia yakni fa'aktsaruhu batil aula manfaafi, maka dia akan terjatuh kepada kesalahan yang sangat banyak, kebatilan yang sangat banyak, atau dia tidak mendapatkan manfaat dari itu semua. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia terjatuh kepada kebatilan yang amat sangat, dan atau la manfaah, atau kemudian dia tidak mendapatkan manfaat dari itu semua. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan di kesempatan tadi siang ya. Makanya Imam Ahmad hanya membatasi kepada ucapan para sahabat. Jangan datangkan pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, yang menyelisihi pendapat-pendapat yang ada di antara mereka. Ya. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan, adapun orang yang mukhalifan, menyelisihi ucapan mereka, yakni menyelisih ucapan mereka dengan mendatangkan ucapan yang baru, atau menyelisih ucapan mereka dengan cara apa? Dengan cara tidak mengambil salah satu di antara ucapan-ucapan mereka, maka pada kebanyakannya dia akan terjatuh kepada kebatilan. Bukan berarti dia tidak mungkin benar. Mungkin, tapi kecil sekali kemungkinannya. Makanya dikatakan fa'aksaruh. Maka pada kebanyakannya dia akan terjatuh kepada kebatilan. Karena tidak mungkin ya ikhwan, kalau secara logika sederhana saja tidak mungkin generasi terbaik dari kalangan umat ini tiba-tiba terluput atau keliru. Iya kan? Terbayang tidak di antara antum ada kemudian kebaikan yang tidak diketahui, atau ada pendapat yang kemudian keliru pada diri mereka? Kebayang nggak? Agak sulit membayangkannya. Ya? Karena ilmu itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka semua. Sulit ngebayangin bahwasannya generasi salaf tidak mengetahui kebenaran, dan tiba-tiba kebenaran tersebut diketahui oleh orang belakangan. Nggak bisa diterima ini sama akal sehat. Misalnya, oh mereka semua sesat, saya yang tahu bahwasanya ini benar. Nauzubillah. Kita katakan misalnya ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu, salafus saleh bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ulu, berada di ketinggian. Sepakat itu. Ada 1000 lebih atsar yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tersebut. Tiba-tiba kemudian ada generasi belakangan, 1, 2 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang mengingkari dan mendatangkan ucapan yang baru. Sudah barang tentu ini batil. Atau kemudian misalnya apa? Seseorang mengatakan
Oh, pendapat saya seperti ini. Loh, bagaimana para sahabat tidak berpendapat seperti itu? Ya mereka salah, yang benar pendapat saya. Coba. Makanya ketika Imam Ahmad berdebat dengan Ibnu Abi Duat, pentolan Mu'tazilah Jahmiyah pada zamannya, Imam Ahmad mengatakan, apakah yang engkau ucapkan dan engkau yakini itu adalah ucapan dan keyakinan Abu Bakar? Tidak. Lalu apakah yang engkau ucapkan dan engkau yakini adalah keyakinan dan ucapan Umar? Tidak. Lalu bagaimana engkau bisa meyakini dan mengucapkan apa yang tidak diyakini dan diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar? Padahal mereka lebih utama daripada dirimu. Diam Ibnu Abi Duat. Bagus sekali, antum kalau belajar kitab Lum'atul I'tiqad, antum akan menjumpai dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat. Lum'atul I'tiqadnya siapa? Imam Ibnu Qudamah, Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Ada itu di dalam apa? Lum'atul I'tiqadnya Imam Ibnu Qudamah. Kebayang ya? Banyak urusan kita ya? Hah? Banyak urusan ya? Iya. Lum'atul I'tiqad, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, apa lagi? Banyak urusan kita. Iya. Taib. Makanya seseorang yang tidak mengambil pendapat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin yang masyhur dan diikuti, maka konsekuensinya dia akan terjatuh kepada kebatilan yang sangat banyak, dan atau dia tidak mendapatkan manfaat dari pendapat atau ucapan yang dia ikuti tersebut. Ya. Makanya kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, halaman yang ke-65. Halaman yang ke-65. Wa fi kalamihim fi dzalika kifayah wa ziyadah. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di dalam ucapan mereka, yakni ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan imam-imam yang diikuti, di dalam ucapan mereka, lagi-lagi himnya kembali kepada yakni siapa? Yang tadi kita sebutkan. Di dalam ucapan mereka ada kifayah, yakni ada kecukupan, ziyadah, ada tambahan manfaat. Ya. Keterangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di sana ada apa? Ada kifayah, kecukupan. Ziyadah, ada tambahan, yakni maksudnya lebih dari cukup. Puas kita dengan ucapan mereka seharusnya. Ya. Fala yu'jad fi kalami, yang ucapan mereka ini yakni ucapan salafus saleh, ya, itu mencukupi, bahkan lebih dari cukup, yang di dalam ucapan mereka tidak kita jumpai. Ucapan mereka ini semisal ada di dalam ucapan orang-orang yang setelah mereka. Coba antum perhatikan ucapan salafus saleh. Ucapan mereka itu ringkas, maknanya dalam, menyentuh hati. Betul ya? Ucapannya ringkas, kadang-kadang satu kalimat, pendek aja kalimatnya. Ya? Ucapan-ucapan Imam Hasan al-Basri, ucapan-ucapan Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kata Hasan al-Basri kepada orang yang mengikutinya, ngapain ente ngikutin saya? Ya saya suka ngikutin kamu, jangan. Karena itu adalah fitnah bagi orang yang diikuti dan hinaan bagi orang yang mengikuti. Luar biasa ucapannya, pendek ya. Ente ngapain ikutin saya? Ada urusan? Enggak ya Imam. Ngapain? Ya saya suka aja ngikutin kamu. Jangan. Karena itu fitnah atas orang yang diikuti dan hinaan bagi orang yang mengikuti. Ucapannya cuma itu katanya. Fitnah bagi orang yang diikuti, ya, dan hinaan bagi orang yang mengikuti. Lihat tuh, luar biasa. Guru, kata murid-murid Muhammad bin Wasi, duduk dulu, ngobrol-ngobrol. Ngapain kata Muhammad bin Wasi? Ya saya suka duduk sama kamu, sama engkau guru. Kata Muhammad bin Wasi, lihat kalimatnya ringkas, ya.
andai kata dosa itu berbau, kalian nggak mau duduk sama saya. Luar biasa ya. Sufyan Ats-Tsauri bergegas pulang dari masjid menuju ke rumah. Berhenti dulu guru, kata murid-muridnya. Kenapa? Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah, ngabisin waktu. Kata Sufyan Ats-Tsauri sambil melihat ke arah matahari, Anda ada yang bisa menghentikannya? Kalimatnya ringkas. Dia murid-muridnya, nggak ada kan? Kalau gitu saya pulang. Coba, ucapannya cuma kayak gitu aja. Guru, kita duduk dulu, ngobrol-ngobrol yuk. Anda ada yang bisa menghentikannya? Dek, murid-muridnya kemudian apa sadar bahwa Sufyan Ats-Tsauri kagak mau menghabiskan waktu, nggak ada manfaat. Ucapan mereka ringkas, tetapi maknanya mendalam. Siapa yang kemudian biasa bermuamalah, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang mengumpulkan ucapan mereka, akan dijumpai luar biasa ucapan mereka itu. Ringkas ucapannya, tetapi maknanya mendalam. Yang ucapan mereka itu maknanya tidak kita jumpai dari ucapan orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan andai kata ada ucapan-ucapan orang-orang yang datang sebelum mereka, kata Imam Ibn Rajab selanjutnya, ya, bahkan kata Imam Ibn Rajab, kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang kemudian datang setelah mereka membawakan ucapan yang benar, ila wa huwa fi kalamihim maujud, melainkan di dalam ucapan mereka itu terdapat makna dari ucapan orang yang ada di belakang mereka dengan lafaz yang ringkas dan ibarat yang tepat. Jadi kadang-kadang kita takjub ini ngelihat ucapan orang-orang belakangan panjang lebar, betul? Padahal panjang lebar itu kalau disarikan hanya satu baris, yang ucapan satu baris itu telah diucapkan salafus soleh. Iya kan? Lihat, kadang-kadang kita baca nih, Masya Allah, ini alim ini orang, ucapannya panjang lebar, ya. Padahal kalau kemudian mau diringkas, diperhatikan, oh ucapan yang 2 paragraf, 3 paragraf ini hanya satu baris saja, dan ternyata yang satu baris itu telah diucapkan oleh salafus soleh. Itu makna ucapan Imam Ibn Rajab. Agak repot yang nerjemahinnya, ya. Baik. Nah ini, apa yang diinginkan oleh Imam Ibn Rajab dalam masalah ini? Imam Ibn Rajab memberikan kepada kita, ya, sebuah faidah bahwasanya ilmu yang paling utama adalah memahami kalam Allah, memahami kalam Rasulullah, ya, dan mengetahui perkara yang halal dan haram. Lalu bagaimana cara memahami kalam Allah dan kalam Rasulullah? Mengetahui perkara halal dan haram bersandar kepada riwayat-riwayat yang bersumber dari salafus saleh. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Rajab. Dan seseorang muslim ahlus sunnah seharusnya mencukupkan dengan ucapan mereka, karena di dalam ucapan mereka kifayah wa ziyadah, ada kecukupan, bahkan ada kepuasan, ya. Nah ini, kemudian Imam Ibn Rajab membawakan apa? Membawakan paragraf baru, yakni kalau mau kita apa? Kita berikan judul mungkin timbangan kebenaran, atau bagaimana membedakan antara yang benar dengan yang salah. Timbangan kebenaran, ya. Timbangan kebenaran. Tapi ikhwan, ini insyaallah ta'ala masalah timbangan kebenaran ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang nanti, sesi keempat dan sesi kelima. Ya, ini sudah jam 8, mungkin ada yang mau antum tanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau antum tanyakan. Kita sampai halaman ke 65, ya. Ini optimis atau pesimis nih kitab selesai? Iya, udah halaman 65, 35 halaman lagi. Khalas insyaallah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kan tinggal 35 halaman lagi selesai insyaallah ta'ala. Ya.
Ini bagian-bagian akhir dari ucapan Imam Ibn Rajab ini menjelaskan tentang pengaruh ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian tanda-tanda ilmu yang tidak membawa manfaat. Ini nanti akan kita jumpai di dalam kelanjutan dari tulisan Imam Ibn Rajab. Baik, iya. Tadi ada judul yang di paragraf Seutama-utama ilmu. utama-utama ilmu itu kan kita mempelajari tafsir Quran, terus ulama makna hadis. Karena kelihatannya apa itu makna hadis? Karena hadis itu juga bagaimana ya? Iya. Tafsir Al-Quran, makna hadis. Apa makna hadis? Bukankah hadis itu sudah letterlock, yakni tinggal kita praktekkan saja? Iya, terkadang memang ada hadis-hadis yang langsung bisa kita praktekkan, tetapi terkadang ada hadis-hadis yang secara zohirnya kelihatan bertentangan. Betul? Sehingga kemudian diperlukan kejelian, kecermatan untuk memperhatikan hadis-hadis yang maknanya bertentangan tersebut. Bagaimana cara mengamalkannya? Iya kan? Hadis-hadis yang maknanya bertentangan tersebut, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, di sanalah usaha seorang muslim memahami hadis-hadis yang ada. Ada hadis-hadis yang maknanya apa? Jelas terang benderang. Misalnya contohnya, ya, janganlah kalian minum sambil berdiri, terang benderang. Berarti di sana ada apa? Ada larangan minum sambil berdiri. Tiba-tiba di sana ada riwayat Rasul pernah minum sambil berdiri. Gimana cara mendudukkannya? Maka ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Larangan minum sambil berdiri itu mansukh, terhapus. Loh, kok bisa terhapus? Karena Rasul minum sambil berdiri itu ketika haji wada. Karena ada proses nasikh dan mansukh. Betul ya? Yang menghapus tidak mungkin datang terdahulu. Logikanya sederhana ya. Yang menghapus hukum tidak mungkin datang terlebih dahulu. Maka yang menghapus sudah barang tentu datangnya belakangan. Dan Rasul minum sambil berdiri itu pada saat beliau mengerjakan haji wada. Makanya antum jangan heran kalau ada ulama yang mengatakan boleh minum sambil berdiri. Loh, lalu bagaimana hadis ini? Hadis ini mansukh, selesai. Ya, saya tidak sedang mentarjih ya. Yang hendak saya sampaikan apa? Begitulah cara para ulama memahaminya. Kemudian ada yang berusaha untuk menjama bahwasanya larangan minum sambil berdiri itu kalau kemudian seseorang mampu duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, misalnya keadaannya tidak memungkinkan karena sempit, atau dia berada di atas kendaraan dalam keadaan dia berdiri, betul? Ada tidak tempat duduk, maka dia tidak mengapa minum sambil berdiri. Nah, itu berusaha menjama. Nah, inilah yang kemudian usaha untuk memahami hadis. Makanya Syekh Profesor Dr. Anis Muhammad At-Tahir, guru besar Universitas Madinah, orang Indonesia, betul? Itu memiliki sebuah kutip 8 kaidah di dalam memahami sunnah nabawiyah. Ini bagus banget. 8 kaidah di dalam memahami sunnah nabawiyah. Jadi hadis Rasulullah terkadang ada yang langsung bisa kita pahami, terkadang kemudian ada yang memerlukan apa? Pemahaman lebih lanjut. Nah, inilah. Belum lagi kemudian ada lafaz-lafaz yang Rasul ucapkan itu terkadang apa? Terkadang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Contoh, Rasul mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bangkrut, muflis? Betul ya? Maka para sahabat mengatakan seseorang yang tidak memiliki harta, usahanya pailit. Dia tidak punya dinar, tidak punya dirham. Betul itu makna bangkrut? Betul makna bangkrut itu? Betul. Tetapi Rasul mengatakan bukan itu maknanya. Lihat, yang namanya bangkrut itu betul secara kenyataan seseorang dikatakan bangkrut, dia tidak punya harta. Tetapi Rasul mengatakan bukan seperti itu. Lihat, berarti Rasul memalingkan lafaz awal kepada makna yang lain. Iya kan? Dan tidak ada yang mengetahui perkara ini kecuali para ulama yang mutamakin di dalam ilmu, yang menghabiskan usia mereka mempelajari hadis Rasulullah. Contoh sederhana, Abdullah bin Umar pernah melihat Rasul, yakni apa?
kencing sambil berdiri. Aisyah mengingkari. Gimana nih? Nah itulah. Ini perlu kemudian memahami hadis. Kalau kemudian seluruh hadis itu kita baca, langsung kemudian bisa kita amalkan, mubazir. Ibnu Hajar menulis Fathul Bari yang 16 jilid. Gitu kan? Itu sederhana, logikanya sederhana. Hah? Kalau semua hadis kita baca, langsung kemudian bisa kita pahami, otomatis pemahaman kita ini pasti benar. Loh Ustadz, kenapa kita baca hadis harus kemudian merujuk syarah? Hadis kan letterlek, langsung bisa kita pahami. Nggak seperti itu urusannya. Kalau seperti itu urusannya, pemahaman siapa? Lalu Mubazir Ibnu Hajar nulis apa? Fathul Bari 16 jilid, menghabiskan waktu 25 tahun, 1000 rujukan. Ibnu Hajar nulis Fathul Bari 25 tahun. Daftar pustakanya 1000 lebih kitab. Nggak tidur siang dan malam. 1000 rujukannya. Mubazir kan? Ternyata itu kitab ada. Nah itu. Baik. Ya, ada lagi? Ada lagi ikhwan yang hendak ditanyakan? Tadi ada yang dari sini? Sudah? Ada lagi yang hendak ditanyakan? Dari arah atas ada yang tanya? Ada gak sih? Baik ikhwan, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Insyaallah taala besok kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yakni dari kitab ini kita akan masuk kepada bagaimana seorang muslim, yakni seharusnya dia memiliki timbangan kebenaran. Ya, halaman ke-65, paragraf yang terakhir, alhamdulillah telah kita beri judul dengan timbangan kebenaran. Ya. Baik. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.